Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan pertama kalinya dalam keadaan yang lemah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian pada fase pertamanya dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah masa kelemahan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kekuatan. Inilah dia masa muda. Setelah berakhirnya masa sebelum baligh, datanglah masa muda. Perlu kita sadari bahwa usia muda itu panjang, ya, sekitar 25 tahun usia produktivitas kita untuk beribadah, untuk berkarya kepada hal-hal yang positif. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, menjadi pemuda yang istimewa adalah satu yang membuat Allah Subhanahu wa taala kagum. Menjadi remaja kaula muda yang istimewa dapat membuat Allah Subhanahu wa taala kagum. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, tetapi sanad hadis ini dikomentari oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak mengapa sanadnya, sebagian yang lain mendhaifkannya, melemahkannya. Di dalam hadis ini dikatakan innallaha ya'jabu lisyabbin laisa lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub, kagum kepada seorang pemuda, kepada seorang pemudi laisa lahu sabwah, yang tidak punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala di hari dan di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala, yang ketika itu semua orang butuh naungan karena panasnya luar biasa di padang mahsyar. Satu dari 7 mereka itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, seorang pemudi yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan ayat yang kita bacakan tadi. Iya, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Surah Ar-Rum ayat 54. Dan sesudah diberikan kekuatan, kemudian datanglah kelemahan, dha'fa, serta syaibah, beruban. Dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, kemudian menuju masa tua. Yakhluqu ma yasha, dan begitulah Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Wa huwal alimul khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa di dalam membiasakan diri untuk taat serta istiqomah di atas agama ini perlu meluangkan waktu, ya, bukan mencari waktu luang. Ini berbeda, ya. Perlu meluangkan waktu. Kalau mencari waktu luang itu ada terkesan iseng, sambilan. Ya, agama ini nggak bisa kita berikan sambilan dari waktu kita. Ya, kalaulah kita ingin menggapai prestasi dunia,
dengan segenap jiwa raga dan segala waktu yang kita berikan, masa iya untuk urusan akhirat kita sambilan? Emang berapa lama kita hidup di dunia ini? Sementara akhirat itu abadi, kehidupan yang baik. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi faktanya adalah manusia itu selalu mengedepankan urusan dunia, selalu mencari kesenangan instan yang semua itu akan fana, akan ditinggalkan. Maksimal hanya dia nikmati sampai dia mati. Setelah kematian selesai sudah. Seorang anak yang hanya membahagiakan orang tuanya dengan harta, maka harta itu akan dinikmati oleh orang tuanya seumur hidup orang tuanya. Tidak lebih dari itu. Oleh karenanya jadilah seorang anak, ya, sepeninggalan orang tuanya, anak ini masih bisa menjadi aset orang tuanya, yang akan mengirimkan pahala kepada orang tuanya, menjadi anak yang saleh dan salihah. Menjadi anak yang saleh dan salihah adalah salah satu dari 3 amal jariah yang buah manisnya akan tetap dinikmati manusia, ya, dinikmati seorang yang telah meninggal walaupun dia berada di dalam kuburnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi SAW mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya 4 perkara. Dari 4 perkara itu ditanya tentang umurnya, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur tersebut. Tetapi setelah itu, setelah ditanya tentang umurnya secara umum, ditanya pula secara khusus an syababihi fima abla, tentang usia mudanya, untuk apa dia habiskan usia muda itu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang khusus lahir dari pertanyaan umum ini ada faidahnya, ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu begitu besarnya agama Islam ini memberikan perhatian yang besar kepada usia muda. Sebabnya kenapa? Kata para ulama, karena usia muda itu berada di antara 2 usia. Tepatnya seperti yang kita bacakan di dalam ayat tadi, berada di antara 2 usia. Yang kedua usia ini posisi manusia sudah atau masih lemah, masih lemah atau sudah lemah, masih lemah ketika sebelum balik, sudah lemah ketika usia tua. Maka di tengah-tengah itu ada usia muda, kuah, ada kekuatan. Maka pergunakan kekuatan ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.